Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal amalan salihan ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masuk ke kitab zakat. Namun sebelum kita mengetahui zakat apa yang akan zakat itu terdiri apa saja, maka kita perlu mengetahui pengertian zakat tersebut. Zakat secara bahasa artinya adalah an-nama'u wa ziyadah. Artinya adalah berkembang dan bertambah. Sehingga zakat secara tidak langsung memiliki makna zakat tersebut itu bisa mengembangkan harta kita dan bisa menambah harta kita. Jadi jangan sampai kita memahami zakat itu hanya mengurangi harta kita. Tidak. Yang ada zakat itu malah an-nama wa ziyadah, bertambah dan berkembang. Bertambah dan berkembang. Makanya dikatakan zakat zar'u idanama. Maka dikatakan sebuah pohon itu berkembang ketika dia mulai tumbuh tunasnya, kemudian menjadi besar, kemudian dahannya dan lain sebagainya, kemudian daun, itu dinamakan sebagai pohon yang tumbuh dan berkembang. Adapun zakat secara syariat Islam, secara istilah menurut syariat Islam, zakat adalah ibarah, yaitu sebuah ungkapan tentang hak seseorang yang wajib ditunaikan, yaitu ungkapan tentang hak seseorang yang harus ditunaikan atau wajib ditunaikan fil malil ladzi balagha nisaban muayyanan, pada sebuah harta yang dimiliki yang telah mencapai nisab, telah mencapai kadar tertentu, batasan tertentu. Muayyanan, yang mana harta tersebut itu harta-harta tertentu. Tidak semua harta wajib dizakati. Bisyartin, bisyurutin, mahsusatin, dengan syarat-syarat khusus. Jadi zakat artinya adalah ibarat, ungkapan dari sebuah harta, sebuah hak yang harus ditunaikan, yang mana hak tersebut itu berupa harta benda tertentu, bisyurutin mahsusah, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Tidak bisa sembarangan harta itu kita zakati. Misalnya seseorang memiliki mobil yang banyak, tapi mobilnya ini tidak disewakan, cuma dipakai pribadi. Misalnya ayahnya satu mobilnya, ibunya mobilnya satu, dan kebetulan anaknya itu 3. Kayak mobilnya 3, berarti mobil di rumah setidaknya ada 5. Belum nanti mobil mantunya. Menantunya nggak mau kalah, punya mobil. Nah, jadi mobilnya di rumah ada 8. Walaupun punya mobil 8, tapi semua mobil ini dipakai pribadi, maka tidak wajib dizakati. Padahal sejatinya mobil itu adalah aset kekayaan seseorang, harta kekayaan seseorang, tapi tidak wajib dizakati. Berbeda misalnya mobil tersebut itu misalnya disewakan, maka boleh, maka baru diberikan zakatnya, karena itu masuk ke zakat
wujud tijarah, zakat jual beli, zakat jual beli. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa biha." Ambillah dari harta mereka sebuah sedekah. Maksudnya sedekah di sini adalah zakat. Tutahhiruhum, yang bisa mensucikan harta sang pemilik dan membersihkan harta tersebut. Jadi zakat itu secara tidak langsung membersihkan harta seseorang. Jadi misalnya ada harta-harta, kenapa hartanya dibersihkan? Karena di setiap harta seseorang itu ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Jadi harta yang kita miliki ini bukan cuma hak kita saja. Di sana ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Ini berbeda dengan sistem kehidupan manusia yang lain. Di sana ada namanya sistem kapitalis. Sistem kapitalis itu perekonomian kapitalis. Orang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang di bawah semakin tertindas, yang di atas semakin berkuasa. Karena kapitalis itu yang penting ya saya kaya, mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya. Tapi juga Islam itu tidak seperti sistem kehidupan lawan kata dari kapitalis, sosialis. Sosialis itu seseorang harus semuanya sama, harus dengan kehidupan yang sama, merata. Makanya kalau sistem sosialis itu sekaya apapun orang nggak boleh menampakkan harta kekayaannya. Dia harus hidup ya sebagaimana orang umumnya. Kalau kapitalis kaya semakin kelihatan kaya, yang miskin semakin kelihatan miskin. Sosialis, orang miskin sebagaimana adanya. Tapi orang kaya yang mana itu adalah hak dia, harta-harta dia, tapi dia tidak boleh hidup dengan serba mewah. Harus menurut standar umumnya masyarakat. Itu sosialis. Tapi syariat Islam, orang kaya boleh menang kekayaannya, boleh. Tapi jangan lupa harta kekayaan yang dimiliki ada juga hak orang lain yang harus ditunaikan, harus dikeluarkan, harus diberikan. Makanya suatu ketika para sahabat radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada seseorang yang menyukai dia memakai pakaian yang bagus, memakai sandal yang bagus, memakai sandal, pakaian, rambutnya tersisir rapi, klimis. Boleh masuk? Boleh nggak seperti itu?" Karena ketika itu konteksnya Rasulullah SAW menjelaskan tentang seseorang yang sombong. Apakah orang seperti itu sombong? Orang kaya pakai pakaian yang bagus, pakai sandal yang bagus, kemudian pakai misalnya perhiasan bagus, kemudian pakai mobil yang bagus, motor yang bagus. Apakah seperti itu dinamakan sombong? Islam membolehkan seseorang misalnya kaya kemudian menampakkan kekayaannya, boleh, selama tidak melebihi batasan tertentu. Misalnya orang kaya mentang-mentang kaya kemudian misalnya pakai gelang dari ujung jari sampai lengannya, ya itu nggak boleh karena itu berlebih-lebihan. Tapi misalnya seseorang pakai gelang, boleh perempuan pakai gelang, kemudian pakai cincin, boleh, pakai kalung, boleh. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Karena kenapa? Karena setiap yang berlebih-lebihan itu tidak baik, tidak bagus. Bahkan nanti bisa jadi objek kejahatan. Makan kekenyangan juga nggak enak, Pak. Nah, begitu juga dengan makan kekenyangan nanti. Nah, ketika buka makannya secukupnya, nggak harus depan kita ada makanan semua disikat habis. Seperti balas dendam, ya apa bedanya?
Makanya syariat Islam itu mewajibkan seseorang itu zakat agar orang-orang miskin itu setidaknya kemiskinan mereka bisa dientaskan. Kasihan kita lihat orang miskin, sejak lahir miskin, mati juga miskin. Kasihan. Ya walaupun nggak apa-apa, cuma sebenarnya kita ada hak mereka. Makanya kalau seandainya zakat ini benar-benar diterapkan, dikeluarkan sebagaimana mestinya, saya yakin orang Islam itu nggak ada yang miskin. Terus di sisi lain apa? Ketika zakat benar-benar diterapkan, insya Allah tidak ada kisah seseorang murtad gara-gara diberi 1 kardus Indomie. Makanya zakat ini memang harus ditegakkan sebagaimana mestinya. Tapi tidak semua harta yang kita miliki dizakati. Nah, ada tertentu. Karena dengan zakat ini, salah satu faedah zakat, adanya zakat, seseorang ini akan menjadi semakin akrab dengan saudaranya, sehingga kasih sayang, simpati dan empati seseorang kepada saudara muslim yang lain itu tumbuh. Makanya kenapa seseorang itu harus zakat? Ya agar yang miskin bisa mendapatkan misalnya yang kehidupannya kurang layak, dia bisa setidaknya dengan zakat tersebut kemiskinannya bisa dientas. Ya walaupun nggak langsung, sedikit demi sedikit. Siapa tahu misalnya orang miskin, kemudian ada orang kaya raya, ternyata zakatnya itu banyak. Satu keluarga ada loh, satu keluarga ketika zakat mal setahun itu bisa mengeluarkan 100 juta. Misalnya boleh nggak Ustaz kita berikan ke satu orang, nggak harus ke 8 asnaf, 8 golongan misalnya. Oh boleh, 1 orang kita berikan zakatnya semuanya ke 1 orang misalnya. Karena kita lihat orang tersebut itu membutuhkan, selama dia masuk dalam kategori 8 orang tersebut. Tapi kalau yang lebih baik adalah merata. Tapi kalau seandainya kita lihat, ini orang misalnya dia orangnya jujur, tekun, ulet, tapi sayang, miskin misalnya, kehidupannya kurang layak, ya kita berikan uang langsung 100 juta zakat mal kita. Itu kan bisa jadikan modal. Dengan modal tersebut dia bisa bikin usahanya misalnya lancar, bisa merekrut orang lain, akhirnya dijadikan karyawan. Akhirnya kan perekonomian umat Islam itu akan terangkat. Itu jika kita lihat orang tersebut memang layak, bisa boleh diberikan ke 1 orang. Tapi yang lebih baik misalnya merata ke 8 golongan tersebut. Begitu juga dengan umat Islam itu disyariatkan untuk sholat. Kenapa? Laki-laki wajib sholat di masjid. Karena dengan seseorang misalnya setiap hari ketemu saudaranya di masjid 5 kali sehari, maka akan menimbulkan rasa kekeluargaan. Makanya kekeluargaan ini, ukhuwah Islamiyah ini ikatan yang bisa melebihi kuatnya ikatan darah seseorang. Kalau orang misalnya peduli dengan kehidupan saudaranya, adiknya yang masih ada hubungan darah, itu yang wajar. Tapi ketika seseorang misalnya punya ikatan yang kuat dengan saudaranya, nggak ada ikatan keluarga, bukan ikatan keluarga misalnya adik kakak atau besan mantu, tapi ternyata ikatannya kuat. Nah seperti itu Islam memerintahkan seseorang agar ukhuwah seseorang itu akan kuat, sehingga ketika ukhuwah seseorang itu kuat, umat Islam tidak akan mudah digoyang dengan isu-isu yang misalnya isu-isu yang nggak bermutu, isu-isu yang nggak ada gunanya. Ditambah dengan isu, nggak mungkin saudara saya kenal tiap hari 5 kali sehari saya sholat 1 jamaah sama dia, masa dia tipu? Nggak mungkin. Nggak bisa mengurangi potensi seorang untuk misalnya suudzon, berburuk sangka, menuduh seseorang yang tidak. Nggak mungkin itu orang sholat 5 waktu kok, saya tiap hari ketemu, masa korupsi? Ya walaupun ada ya koruptor, tapi sholat ya ada. Tapi setiap hari kita ketemu, kita bermuamalah,
Bahkan ketika di masjid itu biasanya bapak-bapak itu ketika selesai sholat langsung pulang, enggak, kadang itu ngobrol dulu sama temennya gitu. Makanya ibu di rumah itu nunggu bapak pulang, nggak ditunggu-tunggu, nggak pulang-pulang, ternyata ngobrol di masjid. Sholat itu kan bukan cuma hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga hubungan dengan orang lain. Begitu juga dengan puasa. Yang puasa yang kita jalani sekarang ini bukan hanya hubungan kita dengan Allah saja, tapi ada hubungan lain. Hubungannya apa? Agar kita ini bisa merasakan kehidupan orang lain. Kalau misalnya orang nggak diwajibkan puasa, ini salah satu faedahnya. Tapi yang jelas ini ada di sana banyak faedah puasa yang lebih besar daripada orang kaya merasakan kehidupan orang yang kurang mampu, kurang berkecukupan. Kalau misalnya orang kaya nggak diwajibkan puasa, hidupnya bahagia terus, makannya enak terus, nggak bisa merasakan kalau lapar tuh rasanya seperti ini ya, nggak bisa merasakan. Maka dengan syariat zakat ini seseorang akan menimbulkan rasa cinta, kasih sayang, kemudian kesetaraan di antara satu dengan yang lain. Tapi tetap walaupun kita diperintahkan untuk setara dengan saudara muslim yang lain, kita tetap boleh untuk menikmati harta kekayaan kita. Berbeda dengan sistem sosial kaya tapi nggak bisa menikmati kekayaannya. Juga tidak seperti kapitalis kaya menikmati kekayaannya semena-mena tanpa memberikan hak kepada orang yang kurang mampu. Kemudian Bapak Ibu sekalian tentang zakat ini. Zakat ini hukumnya adalah wajib pada harta-harta yang tertentu. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqimus shalat wa atuz zakat, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Sehingga salat itu harus didirikan, zakat itu harus ditunaikan. Itu dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Al-Qur'an. Adapun dari hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Sesungguhnya bangunan pondasi Islam itu dibangun atas 5 perkara. Pertama adalah syahadat, seseorang harus syahadat. Kemudian syahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan setelahnya ketika seseorang sudah bersyahadat, dia diperintahkan untuk mendirikan bangunan yang kedua. Apa itu? Sholat. Makanya sholat itu ada ada yang ibadah wajib, ada yang ibadah sunnah. Yang sunnah bisa menggenapi kekurangan yang wajib. Kemudian setelah bangunan yang kedua didirikan, bangunan yang ketiga, apa itu Bapak Ibu sekalian? Yaitu membayar zakat. Bangunan ketiga sudah didirikan, membayar zakat, menunaikan zakat. Setelah zakat ditunaikan, baru setelah itu yang keempat itu adalah puasa. Walaupun di bukunya itu yang keempat adalah haji, tapi biasanya orang itu yang keempat adalah puasa. Puasa, seseorang diwajibkan untuk puasa. Ada puasa sunnah, ada puasa wajib, ada puasa misalnya yang haram, berpuasa ketika misalnya Idul Fitri, yang lain pada sholat, dia malah puasa sendiri, itu haram. Dan yang kelima, bangunan Islam yang kelima adalah haji bila mampu. Nah, ketika haji ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan istilah haji jika mampu. Artinya apa? Kalau nggak mampu, nggak wajib haji. Tapi kalau misalnya mampu kemudian nggak haji, ditunda-tunda, dia dosa. Misalnya dia harta ada, utang nol, nggak punya utang, tanggungan nggak ada, anak sudah sukses semua,
harta ada, tanggungan nggak ada, utang nggak punya, bisa jalan-jalan ke Eropa, tapi nggak haji-haji. Nah ini dipertanyakan, bukan belum dapat panggilan, Bu. Modalnya nggak dapat. Bukan kadang itu bukan gini, Pak. Kadang itu belum karena belum dapat panggilan atau belum dapat kuota. Kitanya nggak sadar. Ini saya karena memang di sana ada yang memang dia mampu, tapi kuotanya daftar juga misalnya Antriannya tahu. nunggunya antriannya panjang, mau yang ONH plus duitnya nggak cukup, tapi ada di sana kerjaannya keliling Eropa, duit banyak, tanggungan nggak ada, utang nggak punya, nggak mau haji ONH plus. Nah ketika orang sudah sampai seperti itu, misal utang nggak punya, harta berlimpah, tapi dia nggak mau haji ONH plus, dosa. Karena sejatinya dia mampu. Beda dengan orang yang mampu cuma ala kadarnya. Tak mampu ala kadarnya itu apa? Ya haji ya ikut reguler. Dia mampu, tapi mampunya ya ala kadarnya. Tapi di sana ada mampu. Kan kemampuan seseorang kan beda-beda, nggih. Beda kalau misalnya saya nggak mampu ONH, ya sudah nunggu yang reguler. Kalau seandainya meninggal ternyata belum haji juga, ya semoga kita dapat pahala haji. Karena apa? Kita sudah meniatkan. Tapi ini beda loh, yang kaya raya tapi nggak haji-haji. ONH bisa, tapi nggak mau. Ada. Kalau hajinya utang, Nah kalau hajinya utang, sejatinya dia belum mampu. Maka jangan memaksakan. Kalau saya pengen banget haji, tapi harus utang. Ya sudah, sabar. Sejatinya dia belum dapat kategori mampu. Tapi ada yang mengatakan kalau seandainya dia pengen sekali haji, ada ulama yang mengatakan dia pengen sekali haji, dia sebenarnya mampu dengan catatan seandainya dia utang, kemudian selesai pulang haji dia bisa membayarnya lunas. dia mampu bayar, iya. Nah seperti itu boleh utang karena sejatinya dia mampu. Ya, bayarnya itu udah ada cadangan. Iya, bayarnya itu sudah ada cadangannya, maka boleh utang. Tapi kalau seandainya dia mau nggak mau haji dengan cara utang, salah satu cara utang, tapi bayar utangnya nggak tahu kapan ini bisa lunas, maka ini belum kategori mampu. Tapi yang orang yang kategori yang seperti tadi utang, tapi sebenarnya sudah ada misalnya misalnya uang cicilan. Saya haji kan biasanya 40 hari ya. Misalnya haji, ternyata dia misalnya punya sawah 10 hektar. Kira-kira saya pulang haji, sawah saya sudah panen, bisa bayar utang, boleh dia dengan utang. Seperti itu boleh. Cicil sama jangka waktu berapa bulan. Ya kalau misalnya, makanya ketika kita utang, kita tanya, kalau misalnya tunai boleh nggak? Kalau nggak boleh, nah ini berarti utangnya bermasalah. Namanya orang utang, ketika ada orang utang sama kita senangnya itu dicicil apa tunai? Tunai. Tapi anehnya sekarang orang utang malah kita bisa tunai, mintanya dicicil. Karena apa? Di sana ada maksud tertentu. Ada ribanya biasanya seperti itu. Biasanya loh, nggak semuanya. Ini dari pihak yang mengutangi. Beda kalau dari pihak misalnya yang diutangi. Saya bisa bayar utang ini, bisanya dicicil. Kan itu yang mempersyaratkan dari yang dihutangi, bukan yang memberi hutang. Ya itu nggak masalah, selama yang memberi hutang itu mau dan tidak ada misalnya riba, nggak ada pertambahan. Boleh seperti itu. Makanya ketika berbicara tentang zakat ini hanya zakat. Yang berbicara tentang haji ini, haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak wajib haji. Makanya jangan sampai kita memaksakan untuk sesuatu yang tidak kita mampu. Tapi ada juga yang mengatakan, kalau beli rumah aja mampu, utang, ya haji lebih wajib. Karena punya rumah, Bapak Ibu sekalian nggak wajib. Ada yang mengatakan punya rumah wajib? Nggak ada. Bisa ada. Kalau ada yang mengatakan punya rumah wajib, bahkan banyak ulama nggak punya rumah.
sampai meninggal nggak punya rumah pribadi, tapi mereka bisa haji. Haji itu wajib bagi yang mampu. Beli rumah. Jadi nggak punya rumah tapi haji gitu. Iya. Makanya ada pertanyaan Ustaz, saya mending haji apa beli rumah? Haji. Daripada beli rumah. Ya nanti paling kayak gitu ya, masalahnya sama mertua, sama istri. Ada sih rumah mertua indah. Ya nggak apa-apa, sabar dulu di rumah mertua indah. Tapi yang jelas haji itu wajib, dalilnya ada. Punya rumah, nggak ada yang mewajibkan. Yang mewajibkan punya rumah ya biasanya mertua, orang tua kita, istri. Ya. Tapi kalau kita punya rumah itu baik, bagus. Tapi kalau kita punya rumah aja bisa ngutang, ya haji. Harusnya kita lebih mampu. Haji kan nggak berat. Haji bayarnya pindah sani. Haji reguler. Sekitar ya 23. Nah, bukan 20. Ya kayaknya anggap aja 40 lah. Iya, 30-an sekian. Ya sekitar 30 sekian ya 40. Hubungan 20 tahun. Ya nunggunya 20 tahun. Karena di Kalimantan. Sleman itu saya dengar Sleman itu 25. Iya. Tapi Yogyakarta 15 apa 20 gitu. Saya kurang tahu. Yogyakarta loh. Ya, bisa Bu. Karena yang ber-KTP Yogyakarta lebih sedikit. Lah, Sleman kan di wilayah Jogja itu paling luas. Enggak, Gunung Kidul yang paling luas. Oh iya, ya benar, Gunung Kidul paling luas. Tapi Gunung Kidul penduduknya relatif lebih sedikit. Sleman luas, padat. Makanya antriannya panjang. Makanya kalau misal kita punya duit, mampu ONH plus 2 kali lipat. 3 kali lipat. bukan cuma 3 kali lipat, bisa 5 kali lipat. 100 sekian. 200-an. ONH itu juga 200-an. Sekarang nunggu 5 tahun. 200 sampai 5 tahun. Kalau kita boleh berambah 7 tahun ini. Oh, Iya 7 tahun. 5 tahun. Iya, karena COVID ini. oh iya Covid 7 tahun. Ya benar Bu, kan 2 tahun tertunda. Iya. Makanya haji kalau kita mampu ya kita tunaikan, bismillah. Allah pasti akan mengganti. Toh haji itu juga ibadah kan? Haji itu ibadah. Betapa banyak orang misalnya mengeluarkan harta buat haji, setelah pulang harta yang kita keluarkan tuh nggak ada apa-apanya. Dengan ketenangan hidup, dengan senangnya kita bisa melihat Ka'bah, wah, nggak terkira. Bahkan saya pernah ketemu dengan salah seorang bos perusahaan, dia punya saham mayoritas di TV swasta nasional. Saya tidak sebutkan namanya karena kurang etis juga. Yang jelas ini TV swasta kaya, dan saya yakin bapak ibu yang punya TV itu insya Allah ada channelnya. Saya pernah bertemu ketika beliau umroh. Dia cerita sama saya. Karena kebetulan waktu itu yang bawa umroh, pembimbing umrohnya itu sepupu saya, kakak sepupu. Dia cerita, Ustaz, saya ini, Mas, saya ini bertahun-tahun saya keliling Eropa, Amerika, semua dunia udah saya kelilingi. Wah, sampai Menara Eiffel tuh udah nggak cuma sekali 2 kali, 5 kali. Seneng. Tapi sayang, selama ini saya nggak pernah umroh. Ini umroh pertama saya. Ketika saya sampai turun di Bandara Madinah, Bandara Muhammad bin Salman, Muhammad bin Abdul Aziz, bandara di Madinah. Oh, saya tuh menemukan kebahagiaan yang nggak bisa dikira. Saya seakan-akan sudah keliling Eropa, Amerika, nggak ada apa-apanya. Ketika saya ketemu dengan Masjid Nabawi, seakan-akan saya itu, keren banget. Padahal saya sering lihat video Madinah, bahkan bukan cuma lihat video, kru saya itu tak utus ke Mekah Madinah.
beberapa saya umrohkan, saya hajikan, tapi saya nggak pernah haji, nggak pernah umroh. Saya sekalinya tuh, saya seakan-akan kaki saya, dengkul saya itu nggak bisa bergerak. Dan saya dulu lihat orang kalau pakai jubahan, ini katrok ini, katrok, primitif. Saya sampai Madinah, baju saya yang bagus-bagus itu nggak saya pakai sama sekali. Saya langsung borong jubah semua. Saya pakai jubah. Ternyata jubah itu enak. Terus tahun depannya lagi, bulan depannya lagi beliau umroh. Karena waktu itu belum ada peraturan dalam setahun nggak boleh lebih dari 2 kali, lebih dari sekali. Ya kalau sekarang kan nggak boleh, karena biar orang yang belum pernah umroh dapat kesempatan umroh. Haji juga nggak boleh. Jangankan haji, Bu. Saya yang tinggal di sana 5 tahun itu boleh cuma sekali. Saya pernah tinggal di sana 5 tahun, hampir 5 tahun. Tahun ini haji, besok nggak boleh. Harus nunggu 5 tahun baru boleh haji. Kecuali kita masuk ke Mekah sebelum bulan-bulan haji. Kemudian kita masuk di Mekah, kita tinggal di Mekah, kita hidup di Mekah, bisa. Tapi biasanya mendekati bulan haji, sewa rumah, sewa apartemen itu harganya bisa 3 kali lipat. Kecuali kita patungan gitu. Atau kita punya saudara di Mekah. Tapi siapa yang punya saudara di Mekah? Nggak ada. Maka bisa kita pahami tentang zakat ini, kewajibannya telah ditetapkan dari Al-Quran, kemudian hadis Nabi, kemudian kesepakatan para ulama. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan zakat ini hukumnya tidak wajib. Tidak ada. Zakat secara umum hukumnya wajib. Secara umum hukumnya wajib. Bahkan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka diperangi. Seperti kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dia memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Karena waktunya cuma sampai jam 5.30. Iya, dijadwalkan 5.30. Sudah selesai. Monggo kalau ada pertanyaan. Betulkah kalau saudara laki-laki itu wajib membantunya itu hanya sama orang tua sama saudara perempuan? Saudara laki-laki nggak wajib. Saudara laki-laki Saudara laki-laki nggak wajib untuk membantu saudara laki-laki. Wajibnya tuh hanya sama orang tua sama saudara perempuan. Enggak benar. Saudara tetap wajib membantu saudara laki-lakinya. Semuanya dibantu. Semuanya dibantu. Namun di sana ada tingkatan-tingkatannya. Siapa keluarga terdekat kita yang wajib kita bantu? Misal kalau dia, misal ketika seseorang sudah menikah, maka yang wajib dipenuhi terlebih dahulu adalah keluarganya, anak istrinya terpenuhi. Kemudian kalau anak istri sudah terpenuhi, baru orang tuanya. Tapi boleh nggak? Misalnya anak istri cukup, belum masuk, ya cukup lah, sekedar cukup. Nah kebetulan orang tuanya itu misalnya membutuhkan, orang tuanya miskin, boleh kita bantu, tapi izin dulu kepada istri. Bukan berarti harta suami itu di bawah kekuasaan istri, bukan gitu loh. Karena istri itu wajib kita nafkahi dulu, kebutuhannya kita wajib penuhi. Dan ketika istri, misalnya suami minta izin seperti itu, istri jangan langsung sewot. Kok bapak ibu dulu dan kita gimana? Ya, kita juga perlu paham, anak laki-laki itu wajib taat kepada orang tuanya, harus berbakti kepada orang tuanya sampai kapanpun. Maka kalau seandainya suami kita itu ternyata menyayangi orang tuanya, harusnya sebagai istri itu senang. Semoga nanti anak saya juga seperti itu, menyayangi orang tuanya. Tapi tetap, misalnya terkadang kan ada suami yang berlebihan. Sebenarnya ya orang tuanya mampu lah, sudah cukup, tapi bantu terus. Sedangkan kebutuhan istri misalnya kurang, kebutuhan masak, akhirnya dipangkas.
kebutuhan misalnya susu anak dipangkas, popok bayi, popok anaknya dipangkas, atau kebutuhan SPP dipangkas. Bisa itu Ya ya? kita ngomong sama suami, Mas, yang wajib dipenuhi kebutuhannya itu keluarga dulu. Biasanya nggak ngelarang Mas itu, abang itu memenuhi, misalnya memberi ke orang tua nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama dipenuhi adalah anak dan istri, kemudian orang tua, baru saudara kandung, kemudian saudara yang terdekat, yang semakin dekat. Jangan sampai kita rajin membantu saudara yang jauh, ternyata saudara dekat kita terlantar. Itu namanya sedekah yang kurang tepat, tidak tepat guna. Orang terdekat dulu. Tapi nggak benar. Saudara laki-laki nggak boleh bantu saudara laki-laki yang lain. Nggak benar. Semua wajib dibantu. Cuma di sana ada tingkatan-tingkatan. Yang lebih utama dulu yang mana? Nggak langsung loncat sana. Yang dekat nggak terpenuhi. Begitu. Bisa dipahami, ya? Alhamdulillah. Ada pertanyaan lain? Monggo. Hukumnya yang haji atau Ya kalau seperti tadi, misalnya haji karena dia sebenarnya utang, dia mampu sebenarnya cadangan, boleh dia utang. Tapi kalau seandainya dia misalnya nggak mampu mengembalikan, nggak mampu mengembalikan, entah kapan mau kepingin, sabar dulu, jangan dipaksakan utang. Ya, karena sejatinya dia tidak mampu. Tapi kalau seandainya utang, kemudian dia terpaksa utang, boleh nggak? Ya boleh. Hajinya sah, insya Allah sah. Cuman itu ya kurang pas, karena sejatinya dia belum mampu. Begitu juga misalnya seseorang punya biaya untuk haji, tapi ketika dia berangkat haji, keluarga di rumah nggak ada tinggalan. Misalnya anak istri terlantar, karena uangnya misalnya dipakai itu haji semua, maka itu masuk kategori belum mampu untuk haji. karena haji itu kan bagi yang mampu. Iya. Kalau mampu nggak dibilang tanggung. Ya jangan sampai, sebenarnya dia belum mampu, jangan dipaksakan. Ya kalau seandainya terpaksa utang, boleh. Hajinya sah, insya Allah sah. Tapi memaksakan diri. Kecuali kalau tadi utang karena saya punya misalnya punya tinggalan, ini punya ada yang bisa dijagakan untuk bayar, itu nggak apa-apa. Allah taala alam. Ada pertanyaan lain, monggo. Kalau zakat mal itu dialokasikan untuk membantu anak yatim boleh nggak? Zakat mal dialokasikan membantu anak yatim boleh, karena anak yatim itu kan masuk di 8 yatim. Yatim dia kan fakir. Ya, yatim duafa. Yatim itu apa? Dia masuk. Dia secara umum masuk, tapi secara khusus enggak. Kecuali misalnya dia anak yatim, yatim piatu, tapi kaya. Oh jangan. Yatim ini kan ada yang yatim piatu miskin, tapi ada juga yang yatim piatu ternyata kaya raya. Misalnya bapak ibunya punya perusahaan bos besar, kemudian qadarullah bapak ibunya kecelakaan meninggal, dia orang kaya, bukan orang miskin. Seperti itu. Bahkan orang tersebut misalnya bukan hanya dia dikategorikan orang kaya, dia harusnya yang wajib membayar zakat. Misalnya anak yatim piatu, terus bapak ibunya meninggal, kaya raya, meninggalkan misalnya 1 T gitu. Dia wajib bayar zakat gitu. Tapi yang bayar zakatin siapa? Bukan dia, ahli warisnya atau penanggung jawabnya, karena dia masih kecil. Kecuali kalau dia sudah dewasa, dia yang mengeluarkan zakatnya sendiri. Kalau harta warisan itu prosentasenya zakat juga sama. Harta warisan persentase zakatnya, harta warisannya nggak wajib dizakati, Pak. Oh nggak wajib. Nah itu tadi yang dapat warisan 1 triliun tadi. Ya karena Wajib zakat. karena kan sejatinya uang tersebut 1 T itu kan uang bapaknya, dia zakatin
uangnya bapaknya. Nah misal dia dapat warisan 1 T, kemudian selama setahun sudah sampai haul setahun, otomatis 1 T kan sudah mencukupi misalnya nisabnya. Misal sebulan dia cuma habis 100 juta, misal 100 juta, berarti setahun biaya hidupnya cuma habis 1,2 M, masih sisa banyak, wajib zakat walaupun aslinya itu harta warisan tersebut, ya hartanya tetap wajib di zakat. Nggak langsung misal dapat warisan langsung dizakati. Yang wajib dizakati misalnya kita habis misalnya jual tanah misalnya sampai nisab, ya setelah tanahnya terjual kita keluarkan zakat tersebut. Kalau jual tanah itu langsung Iya, ketika laku. Jadi kalau misalnya selama belum laku, tahun-tahun ini gitu enggak, ketika sudah laku. Ketika laku, karena itu jual beli, dan itu nominalnya nggak boleh berkurang selama setahun. Maksudnya masih dalam kategori nisab. Jadi jual tanah itu tetap harus ditunggu 1 tahun dulu atau gimana Ustaz? Ya misal kita jual tanah, Ya, sekarang jual tanah. laku, terus ternyata uangnya itu nggak kepake, atau misalnya tanahnya sudah kita iklankan setahun atau 2 tahun 3 tahun nggak ada yang beli. Nah ketika laku kemudian harta nominal tanah tersebut itu mencapai nisab, tapi insya Allah namanya jual tanah sampai nisab gitu. Iya. Nggak ada jual tanah nggak sampai nisab. Maka ketika itu dizakati, karena sejatinya Zakat itu juga. iya, karena sejatinya tanah tersebut adalah barang yang kita jual belikan. Misalnya orang maklar, dia punya tanah banyak dijual belikan. Memang ini tanahnya 1 hektar, sudah saya kapling semua. Ini khusus buat diperjual belikan. Sebagian laku, sebagian enggak. Ya kalau misalnya sudah sampai nisab, dikeluarkan. 2,5% sama. 2,5%. Oh iya, jual beli itu kan nggak harus haul deh, cuma nisab. Cuma sampai nisab. Nggak pakai hal ya Ustaz. Kecuali seperti juga misalnya kita habis panen kapan wajib zakatnya? Ketika mencapai nisabnya. Misalnya kita panen misalnya padi, nisab buah-buahan, jadi thimar itu kan sekitar panenan itu sekitar 600 kuintal. 600 kuintal itu wajib dizakati. Misal sawah kita habis panen, maka kalau sudah sampai nisab dikeluarkan zakatnya. Kalau sawah tersebut atau ladang kita atau kebun kita itu diairi dengan misalnya irigasi, maka yang dikeluarkan zakatnya cuma 5%. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah ngairi, hujan tiap seminggu sekali hujannya cukup insya Allah. Hujannya bukan misalnya bukan gerimis, hujan yang lumayan lebat, ya cukup, nggak perlu diairi sawah tersebut, panen tinggal panen. Maka ketika panen kita mengeluarkan zakatnya berapa? 10%. Nah kalau misalnya kadang diairi dengan biaya irigasi, kadang dengan hujan, maka zakatnya adalah 7,5%. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan lain, monggo? Itu enggak kaitan dengan ini namanya wasit pengajian. Kalau misalnya waktu mesti dibagi kok. Udah ini buat kamu itu Nah kalau ini buat kamu itu jatuhnya ke hibah. tapi enggak. Dan itu ketika orang tua masih hidup atau ya yang memiliki itu masih hidup. Dan misal kita cuma ngomong misalnya Bu Tiwi punya anak 3, kamu tanah sebelah barat, anak pertama tanah sebelah barat, anak kedua tanah sebelah timur, anak ketiga tanah yang bagian misalnya tengah atau depan ketika masih hidup.
Nah, qadarullah suatu ketika misalnya ibu atau bapak meninggal, kemudian tanah tersebut belum dialih namakan, tapi sudah ngomong ini buat kamu, buat kamu, maka ketika meninggal tanah tersebut jatuh ke warisan. Yang tadi nggak berlaku, Karena belum diganti nama. belum diganti nama. Juga termasuk wasiat ya saat itu. Kecuali kalau wasiat, ini cuma ngomong ini buat kamu, ini buat kamu. Belum, misalnya saya berwasiat, Kalau wasiat berarti harus ditulis. kalau wasiat kan harus ditulis, Oh, wasiat. Bedanya Tidak ya. hanya ngomong saja ya. bukan cuma ngomong. Ngomong berarti Atau misalnya saya bisa juga dengan ngomong, kita misalnya kepada orang yang saksi, misalnya saksi yang dipercaya, saya berwasiat kalau saya nanti meninggal itu buat si A, itu buat si B, itu buat si C, tolong tulis nasihat saya wasiat saya ini, dan kamu jaga wasiat ini, ketika saya meninggal kamu baru menyampaikan wasiat ini kepada keluarga saya. Nah, biasanya seperti itu, nanti harus tanda tangan. Karena tanda tangan kedua biasanya stempel, jadi harus perangko bersaksi di depan mahkamah. Iya. Kalau bapaknya meninggal, ibunya belum, tapi sudah dikasihkan ke anaknya juga gitu. Berarti kan itu Punya ini punya punya hak. Jadi berapa persen dari itu? kalau ketika berarti kan jatuh, berarti bapak meninggal, Iya. ibu kan posisinya istri, dia punya anak, berarti ibu itu dapat 1/8 dari harta keseluruhan. Maksudnya tuh harus, atau kalau misalkan ibunya nggak mau, sudah tak kasihkan anak itu nggak boleh. Ya kalau misalnya saya nggak mau, udah ini kasih si dia aja, nggak apa-apa. Misalnya kan posisi ibu, dia posisinya istri, dia dapat 1/8. Oh nggak usah lah, saya ya paling juga mungkin untuk anak semua. anak semua aja, paling saya juga itu juga nggak lama Iya, misalnya. iya. Iya kan, nah, saya sudah tua. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Begitu juga misalnya ada anak yang udah kaya raya, dapat warisan dari keluarganya 1 M. 1 M buat saya itu nggak ada apa-apanya. Udah buat kamu aja, buat kamu aja deh, ambil warisan saya, ini nggak butuh. Pakai perjanjian nggak itu? Nah, jadi ngomong aja, ngomong aja nggak apa-apa. ngomong kemudian ya keluarga yang lain diberitahu warisan saya buat si adik atau buat si kakak. Nggak apa-apa. Lebih amannya tuh harus kayak apa sih? Kenapa? Nantinya lebih amannya, supaya nantinya sepeninggal orang tua lagi terjadi Bukan. Ya amannya ya ketika orang tua masih hidup kemudian hibah. Harus di Kamu misalnya si kakak anak pertama dapat bagian timur, anak kedua dapat bagian barat, anak ketiga dapat tengah atau yang depan. Sudah, ini buat kalian bertiga. Besok kita ke notaris. maksudnya ada perjanjian. Tapi gitu kalau ya. nilainya tidak sama gimana Ustaz? Nggak apa-apa, karena hibah itu kan nggak harus mengikuti aturan warisan. Jadi besok kita misalnya ke notaris, ternyata misalnya ibunya misalnya atau tiba-tiba qadarullah 3 jam sebelum ke notaris misalnya qadarullah dari kecelakaan orang tua yang meninggal atau tiba-tiba meninggal, ya itu sudah tinggal ngurus saja. Karena ini ibu sudah ngomong kita besok ke notaris qadarullah meninggal dunia. Jadi Makanya- kalau hibah itu tidak tergantung dari berapa persen Enggak. satu Hibah itu bebas, Pak. Cuma nggak boleh kita menghibahkan ke satu orang lebih dari 1/3 harta kita. seperti harta. Nggak boleh 1/3. Maksimal paling banyak adalah 1/3. Itu paling banyak. Saya pikir kalau misalnya punya anak 2 bagi 2 sama persis kan Nggak harus. Misalnya anak pertama tak sayangi banget. Kamu dapat misalnya saya tak kasih hibah tanah yang ditaksir harganya 1 M. Anak kedua misalnya ya kita sayang ya, namanya anak kan pasti sayang. Cuma kadang anak ini suka bikin jengkel gitu. Kamu tak kasih tanah yang di sana yang ditaksir nilainya misalnya 700 juta. Padahal anaknya sama-sama laki-laki atau laki-laki sama perempuan, atau yang kita sayangi anak perempuan, kita kasih yang 1 M tadi, harga tanahnya anak laki-laki yang harganya 700 juta. Boleh. Karena itu kan bukan warisan. Itu
hibah, dan ternyata tanah yang dia miliki itu nggak melebihi sepertiga keseluruhan harta kekayaan dia. Apa? Misalnya yang 1 M tadi ternyata nggak sampai sepertiga harta kekayaan orang tua, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena misalnya orang tuanya ternyata masih punya tanah di sana yang ditaksir harganya misalnya 12 M, ya 1 M kan nggak sampai sepertiga, nggak apa-apa. Dan boleh juga hibah itu diberikan kepada selain keluarga, misal orang lain. Misalnya saya punya asisten, ya sudah saya sayangi kayak anak, misalnya ajudan atau sopir, nggak apa-apa, saya berwasiat nanti dikasih sekian dihibah. Nggak harus persetujuan anak segala Nggak harus, cuma yang lebih baik adalah keluarga kita, seperti itu. Allah Ta'ala, kita tutup dengan doa qabul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.